Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 5 dengan anggota 1 Muhammad Alauddin Hilmi, Rafif Atala Trisandi, Denny Alvareza, dan saya sendiri Sony Joyo Saputra akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yaitu tentang pembangunan rumah sakit dengan topiknya yaitu ada tabel aktivitas, network planning, dan juga kurva S. Nah, untuk topik pembahasan pada presentasi kali ini ada 5, yaitu yang pertama ada definisi dan fungsi, dua tabel aktivitas, yang ketiga network planning, yang keempat analisis kurva S, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Baik, yang pertama yaitu definisi dari kurva S. Kurva S adalah salah satu metode perhitungan yang populer digunakan dalam dunia konstruksi. Melansir dari Wright, dalam istilah manajemen proyek, kurva satu ini adalah sebuah grafik matematis yang menggambarkan data kumulatif sebuah proyek. Selain itu, kurva S merupakan suatu grafik yang menggambarkan kemajuan proyek yang diplot pada koordinat sumbu absis X yang menyatakan satuan waktu sepanjang masa proyek, dan yang kedua yaitu sumbu koordinat Y yang menyatakan persentase kumulatif biaya selama masa proyek tersebut. Nah, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Muhammad Hilmi. Lalu selanjutnya ada fungsi kurva S. Fungsi kurva S yang pertama ada kurva S sebagai alat manajemen dalam mengevaluasi dan mengendalikan waktu dan biaya untuk menyelesaikan proyek. Lalu ada kurva S sebagai alat manajemen untuk menilai prestasi pembayaran sesuai dengan kemajuan pelaksanaan pekerjaan. Dan ada juga untuk melacak perkembangan atau kemajuan sebuah proyek. Lalu di sini ada tabel aktivitas pembangunan rumah sakit. Di sini ada 9 aktivitas. Yang pertama ada membangun komponen internal dengan biaya pekerjaan 300.000 dengan estimasi 1 minggu. Lalu aktivitas yang kedua ada memodifikasi atap dengan biaya pekerjaan 500.000 dan estimasi 3 minggu. Lalu yang ketiga ada membangun tumbukan dengan biaya pekerjaan 2.500.000 dengan estimasi 4 minggu. Lalu yang keempat ada memasang rangka dengan biaya pekerjaan 3.500.000 dengan estimasi 3 minggu. Lalu yang kelima ada membangun alat pembakar dengan biaya pekerjaan 5 juta dan estimasi durasinya 2 minggu. Lalu yang keenam ada memasang sistem kendali polusi dengan biaya pekerjaan 4.500.000 dengan durasi 2 minggu. Lalu yang ke-7 ada memasang alat pencegah polusi dengan biaya pekerjaan 2 juta dan estimasi durasi 2 minggu. Lalu yang ke-8 ada memeriksa kerangka bangunan dengan biaya 2 juta dan estimasi 3 minggu. Lalu yang terakhir ada tulis laporan ke manajemen dengan biaya pekerjaan 1 juta dan estimasi 1 minggu. Dan untuk prodesor yaitu berbeda-beda. Jadi untuk aktivitas A dan B nanti akan masuk ke A dan C, D, E akan masuk ke prodesesornya B. Lalu aktivitas F masuk ke C dan D, lalu ke G masuk ke D, E dan H, F, G dan I masuk ke H. Berikutnya adalah penjelasan tentang PCM. PCM tadi dijelaskan diambil dari tabel-tabel sebelumnya. Jadi di sini menunjukkan tentang jumlah hari yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu proyek. Dan menentukan jalur kritis atau jalur yang tercepat untuk menyelesaikan proyek tersebut. Jadi pada jalur ini ada
9 buah proyek, 9 buah langkah-langkah yang dimana dimulai dari huruf A membutuhkan waktu 1 hari, kemudian jalur B membutuhkan waktu 3 hari, dan seterusnya, yang mana semua proses ini membutuhkan waktu selama 14 hari. Untuk jalur kritis atau jalur yang paling cepat adalah dari jalur A lalu ke B. Untuk jalur kritisnya dimulai dari jalur A, lalu jalur B, jalur C, jalur F, jalur H, dan jalur I. Yang mana ini semua membutuhkan waktu 14 hari. Dan jalur-jalur yang terdapat slack itu ada jalur AB GHI dan ABE GHI. Sekian dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh Deniar Fariza. Oke, untuk selanjutnya itu kita membuat suatu kurva S untuk merancang apakah dari tabel tersebut untuk berapa durasi yang dibutuhkan, kemudian untuk berapa persen setiap bobot pekerjaan yang dilakukan, kemudian untuk progres setiap minggunya itu berapa persen yang akan dilaksanakan. Jadi ketika kita membuat suatu kurva S, kita tentunya memikirkan estimasi dari waktu yang kita butuhkan. Kurva S ini selain untuk analisa dari suatu pekerjaan proyek, itu bisa sebagai patokan awal untuk mempercepat suatu pekerjaan proyek dari yang awalnya bisa sampai 24 minggu, kemudian diubah menjadi 14 minggu karena udah teratur sesuai dengan petunjuk pengerjaan dari kurva S. Dan di sini itu ada nomor 1 sampai nomor 9 itu pekerjaan yang dilakukan. Kemudian ada harga pekerjaan, itu seperti yang ada pada tabel. Nah, nantinya di kurva S ini itu ditentukan jumlah dari harga pekerjaan yang dibutuhkan. Kemudian bobot itu kita gunain untuk berapa persen setiap minggunya. Misal di sini itu 1,4% itu untuk pengerjaan membangun komponen internal. Jadi nilai bobot ini didapatkan dari mana? Tentunya dari 300 harga pekerjaan itu dibagi dengan jumlah dari harga pekerjaan tersebut, kemudian dikalikan 100%, itu mendapatkan nilai sebesar 1,4%. Nah, seperti itu untuk contoh pembangunan komponen internal, itu untuk nomor 1. Kemudian untuk nomor 2 dan sampai nomor 9 itu tentunya sama cara pengerjaan tentang bobot persen. Nah, kemudian dari sini kita bisa dapatkan untuk seluruh pembangunan pekerjaan itu bobotnya itu 100%. Nah, kemudian untuk pembangunan tiap minggu itu kita dilihat dari tabel PCM yang telah dibuat. Nah, itu tentunya tidak asal-asalan gitu kan. Tidak asal-asalan ini 1,4. Enggak, tentunya harus melihat dari tabel PCM yang telah dibuat. Misal di tabel PCM itu minggunya itu 1 minggu. Nah, kemudian nilai dari bobotnya itu per minggu itu 1,4 dibagi 1 karena itu cuma 1 minggu. Nah, kemudian si ini minggu pertama itu kan membangun komponen internal. Nah, untuk lanjut ke minggu kedua itu didapatkan dari mana? Kenapa langsung loncat minggu kedua? Tidak langsung masukin minggu pertama. Nah, itu bisa dilihat
ketika urutan untuk menentukan jalur kritis pada tabel PCM. Nah, untuk jalur kritisnya kita gunain untuk pekerjaan modifikasi atap, kita menggunakan minggu kedua sampai minggu keempat, karena untuk estimasinya itu sekitar 3 minggu. Nah, di sini untuk per minggunya itu 2,3% dibagi 3, karena kita menggunakan 3 minggu untuk durasinya. Nah, untuk selanjutnya juga sama, untuk menentukan pekerjaan membangun tumpukan itu untuk menentukan berapa minggu, apakah setelah pekerjaan satu selesai atau bisa dibarengi dengan pekerjaan satu, seperti itu. Nah, untuk rencana mingguan itu bisa didapatkan dari sini. Satu minggu pertama itu diturunkan langsung, kemudian minggu kedua seperti itu. Nah, untuk contohnya di minggu ke-6 itu kan ada 2 pekerjaan yang dijadikan menjadi satu, itu dijumlahkan berapa persen untuk tiap minggunya. Jadi di sini untuk minggu yang ke-6 itu menggunakan penjumlahan dari progres pembangunan tumpukan dan memasang kerangka. Itu untuk minggu ke-6, maka dihasilkan 8,4%. Nah, untuk selanjutnya setelah sampai ke minggu 14 itu kan untuk tiap mingguan. Nah, sedangkan tiap komutatif ya, maaf, sorry. Nah, untuk komutatif sendiri itu penjumlahan dari jumlah mingguan dijumlahkan, misal dari minggu pertama itu 1,4. Nah, 1,4 itu dijumlahkan dengan ini 0,78, maka dihasilkan 2,1. Nah, begitu pula seterusnya sampai ketemu hasil 100%, karena nilai komutatif itu 100%. Nah, untuk bentuk kurva S yang dihasilkan itu bisa melihat untuk minggu pertama sampai minggu ke-5 itu masih belum naik ya, masih standar lah, masih belum naik. Nah, ketika udah masuk minggu ke-6 itu pekerjaan itu harus diselesaikan, artinya itu menuju perampungan itu terus naik, nggak terlalu lama. Nah, seperti itu untuk pengerjaan kurva S. Nah, kurva S sendiri itu kan untuk menghemat suatu pekerjaan proyek agar tidak memakan waktu terlalu lama, seperti itu. Baik, berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan tadi, maka dapat disimpulkan yang pertama, berdasarkan PCM, jalur kritisnya adalah A, B, C, F, H, dan I. Kemudian yang kedua, waktu tercepat yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek pembangunan adalah 14 minggu. Dan yang ketiga, yaitu perencanaan yang seharusnya dilaksanakan 21 minggu akan selesai lebih awal sekitar 14 minggu jika tidak terjadi keterlambatan. Sekian presentasi dari kelompok 5. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.